Oke ya. Jadi pengkajian harus dilakukan secara betul. Bu, kalau keadaan emergensi lakukan apa yang harus dikaji dulu. Nah, kenapa kaitannya dengan keadaan emergensi? Kasus-kasus mater ada beberapa yang keadaannya emergensi ya. Jadi ibu yang mau melahirkan, kalau nanggepin ibu yang mau melahirkan kita slow motion, kita ditabok nih sama keluarganya. Kenapa? Ibunya ngeluh sakit. Terus kita, ya Bu, sabar ya. Saya lagi makan gorengan dulu, tunggu ya Bu. Wah, kita ditabok nih sama keluarga. Jadi, kalau misalnya mau nanggepin kasus mater, ada beberapa yang kasus kaitannya dengan ibu yang hamil, periksa kehamilan gitu ya, yang mengeluhkan ada permasalahan menyusui dan segala macamnya, itu tidak tergolong tunda, tapi kayak bagaimana kita menanggapi satu kasus yang timbul ya kalau di kasus maternitas ya. Nah, harus dikaji nih, kemarin kan lihat punyanya Pak KL tuh banyak banget ya, ada fisik aja sampai per sistem, kemudian ada psikologis, nanti di maternitas tuh ada pengkajian situasional ya. Saya mengembangkan pengkajian maternitas itu dari teori unpleasant symptom ya. Jadi nantilah saya doakan teman-teman punya kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengambil S2, S3 ya di dunia keperawatan. Kalau teman-teman ngambilnya di UI itu sangat kaitannya dengan teori keperawatan itu memang benar-benar ditelaah dengan rinci ya untuk mahasiswa pasca sarjana. Jadi saya doakan teman-teman punya kesempatan itu ya. Nah, yang harus dikaji semua kebutuhan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Kayak kasus tadi nih, ibu yang mau melahirkan kok ngeluhnya bukan nyeri, tapi malah mual. Coba kaji, secara fisiknya dia kira-kira ada permasalahan nggak? Coba kita nyeri tekan atau tidak di bagian perutnya, ternyata tidak nyeri tekan. Di bagian, teman-teman bilangnya apa sih? Tuh ya, yang kalau misalnya suka ngeluh gastritis tuh, kita tekan di situ ternyata tidak nyeri. Oh, berarti dia bukan masalah fisik, dia mungkin masalah psikologis yang menyebabkan dia mual pada saat dia mau melahirkan ya. Harus lengkap, akurat, sesuai dengan kenyataan. Nih, zaman saya dulu ya, semoga nggak ada lagi nih corners yang seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu yang namanya TTV itu ada pagi, setiap 3 kali shift itu ada TTV. Shift pagi, TTV-nya sama orang yang shift malam jam 6 pagi sambil injeksi. Kemudian si pagi TTV-nya jam 12 siang. Jam 12 sampai jam 1 itu sekalian injeksi juga. Yang shift sore TTV lagi. TTV itu ada tensi, nadi, RR. Ini sekarang tanda-tanda vital itu ada 5. Tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, sama nyeri. Nah, kelimanya harus semuanya diukur secara akurat dari setiap pasien. Tapi banyak yang suhunya itu diukur pakai ini nih, cuma pakai, ibu demam nggak? Nggak ya? Oh, berarti 36,5. Ibu demam nggak? Ya, ini agak-agak hangat, coba saya pegang, oh 37. Banyak yang seperti itu saya dulu, tapi teman-teman jangan lakukan itu, karena saya pernah punya kasus seperti ini. Lalunya sakit perut, dia habis tabrakan nih di ruang bedah waktu itu kasusnya ya. Dia habis tabrakan, dia ngeluhnya nyeri perut. Perawatnya, oh ya udah nggak apa-apa Pak, mungkin habis benturan tadi, habis tabrakan. Terus TTV-nya dia ngeluhnya itu tengah malam. TTV pagi jam 6. Tekanan darahnya nggak keraba. Nadinya nggak keraba. Kemudian dicoba pakai stetoskop, ternyata tetap tidak terdengar. Ya,
ada sistolnya tapi diastolnya tidak ya. Jadi kemudian kita konsulkan ke dokter. Oh, saya lihat dulu pasiennya. Ternyata pasien itu mengalami perdarahan peritoneum. Ya, di dalam lapisan peritoneumnya itu mengalami perdarahan sehingga ya kalau peritoneum kan dia tidak keluar seperti kayak kita perdarahan luka ya. Jadi tidak terobservasi lukanya, perdarahannya. Tapi ketahuannya dari apa? Dari TTV-nya, dari tekanan darahnya yang sangat lemah sekali. Akhirnya pasien dipindah ke ICU di RJP. Pasien tidak bisa ditolong karena perdarahannya sudah hampir seluruh peritoneum ya. Jadi itu fungsinya kenapa kita harus mengkaji secara lengkap dan akurat sesuai dengan kenyataan. Nggak boleh pakai telepati, yang namanya mengkaji nggak boleh pakai telepati, nggak boleh pakai prasangka. Ini kayaknya masih nyeri lah. Tanpa dikaji tingkat nyerinya ya. Difokuskan pada respon pasien terhadap yang berhubungan dengan Ibu nyeri enggak suster, saya mual. Oh oke, kaji mualnya kayak yang saya ceritakan tadi ya. Nah, tahapan pengkajian itu ada pengumpulan data, analisis data, sistematikanya, dan penentuan masalah serta dokumentasi data. Pengumpulan data itu dilakukan pas kapan sih? Pengkajian itu dilakukan pas kapan? Pada saat dia masuk. Ini namanya initial assessment. Kemudian selama dia dirawat. Selama dia dirawat maksudnya seperti ini, bukan berarti kita melakukan pengkajian terus-menerus. Nih ingat, kemarin kata Pak Hoirul kan, habis pengkajian kita menentukan analisis data. Habis analisis data ada diagnosis keperawatan. Habis diagnosis keperawatan menentukan luaran. Ya, habis luaran kita menentukan intervensi. Kita membuat implementasi dan mengevaluasi. Nah, kegiatan proses keperawatan ini dari pengkajian sampai dengan dilakukan setiap shift. Misal, Aulia shift pagi, datang pasien baru. Kata Aulia, ibu namanya siapa? Oh, Ibu Ju, umurnya berapa? 36 tahun. Keluhannya apa? Pusing kepala saya. Oh, pusingnya di mana, Bu? Berdenyut kah pusingnya? Saya nggak tahu, suster, apa itu maksudnya berdenyut. Dicontohkan sama si Aulia gini, Bu. Dia ada rasa seperti berdenyut kayak kita pegang detak tadi. Oh, enggak, suster. Ibu pusingnya pas kapan aja? Pas lagi mikirin utang aja, suster, sampai saya mual-mual, sampai badan saya kurus. Oh, oke. Kata si Aulia. Dia mulai mengkaji lagi. Itu pengkajian pada saat masuk. Nah, sama si Aulia keluarlah diagnosis keperawatannya karena dia sudah selesai mengkaji, membuat analisis data, keluar diagnosis keperawatannya. Dia kasih intervensi, dia rencanakan intervensinya, dia implementasikan dan dia evaluasi. Nah, waktu mengevaluasi, Aulia tanya lagi, Ibu, masih pusing kepalanya? Masih, suster. Tadi pagi kan skalanya 8, sekarang skalanya berapa, kata si Aulia? 7, suster. Oh oke, ada penurunan 1 ya. Nanti kalau misalnya ibu pusing lagi, ibu cobakan cara yang kita belajar tadi pagi. Nanti saya lihat, kata si Aulia. Terus dia habis nih si pagi. Si Desti sip siang. Sama si Desti laporannya yang dibuat oleh si Aulia. Oh oke, Ibu Jum, ini diagnosis keperawatannya nyeri. Nyerinya di bagian kepala. Skalanya 7 terakhir pas evaluasinya si Aulia. Nah, si Desti mau buat lagi nih DODS-nya. Nah, berarti si Desti sedang melakukan ongoing assessment. Ya, dari si pagi muncul evaluasi, dari evaluasi divalidasi sama yang sip sore. Nah, validasi sore ini untuk timbul DODS, data objektif dan data subjektif. Sudah kenal data subjektif objektif? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, yang dilakukan validasi data objektif dan subjektif untuk yang dinas sore
Itu namanya ongoing assessment. Nanti si Desti, oh ternyata timbul sekedar nyeri ini, tapi ada kecemasannya, timbul diagnosis baru sama si Desti karena Desti kajinya mungkin lebih dalam daripada si Aulia sehingga dapat tentang kecemasannya. Timbul dua masalah keperawatan, satu nyeri, satunya lagi kecemasan. Implementasi dan dievaluasi sama si Desti pas dia mau pulang dinas sore, ya. Kemudian timbullah ada data evaluasi kan kata Pak KL kemarin SOAP ya. Ada yang SOAP, ada yang SOAPIER ya. Apa? Pada prinsipnya adalah bagaimana kita merecord hasil evaluasi ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita jelaskan pada waktu ini. Jadi pada waktunya implementasi dan evaluasinya ya. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ongoing assessment. Jadi perawat itu melakukan pengkajian selama pasien itu dia hadapi. Pengkajian di rumah sakit, waktu baru mau masuk, terus menerus, dan pengkajian ulang. Ibu tadi pagi nyeri ya? Masih nggak Bu nyerinya? Masih suster. Tadi pagi di mana Bu? Di kepala sebelah mana? Sebelah kanan. Sekarang kayak nambah suster, semua kepala jadi pusing. Itu namanya pengkajian ulang. Oke. Pengkajian terus-menerus, ongoing assessment sama dengan mungkin bisa bersamaan waktunya dengan reassessment. Jadi reassessment itu untuk melihat data yang sudah ada. Nah, sudah pernah baca buku SDKI? Sudah ya? Sudah punya buku SDKI belum? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Di buku SDKI itu ada kesepakatannya dulu, keluarkan diagnosis harus 80% mayor. Data mayor harus 80%. Jadi kalau misalnya data mayornya ada 4, 80%-nya adalah 3,2, berarti 4-4-nya harus ada untuk mengeluarkan diagnosis tersebut ya. Nanti kita belajar lebih lanjut di bagian diagnosis ya. Sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa terpilah-pilah nih. Kalau ngomong pengkajian pasti kaitannya dengan proses keperawatan. Kita mau mengeluarkan diagnosis nyeri, ternyata data yang kita punya mayor cuma 2. Lagi ke pasiennya, tanyain dua data lagi kira-kira ada nggak sama ibu ini. Kalau 2 data lagi tidak ada, berarti kaji yang lain. Mungkin dia tidak fokus ke nyerinya, tapi dia mungkin fokus ke assessment itu. Ya, kalau kita sudah mengkaji tiba-tiba terkendala terkait dengan 8 SDKI, akhirnya kita balik lagi nih ke pasien, gitu ya. Itu reassessment. Pengkajiannya, keadaannya mungkin bisa bersamaan dengan ongoing assessment. Ya, semua yang dikeluhkan sama pasien maksudnya subjektif. Nyeri, suster saya nyeri. Skalanya berapa, Bu? 1 sampai Ibu ada di mana? 1 sehari sama sekali. 2 nyeri lagu dikit kayak digigit semut sebentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita jelasin semua. Dia bilang 8 suster. Itu masih masuk data subjektif. Semua yang dikeluhkan, semua yang diomongin sama itu data subjektif. Tapi kalau yang kita periksa, suster saya pusing kepalanya, benjolan nggak? Bekas kejedot pintu nggak Bu? Iya. Tadi saya kejedot pintu. Coba ya Bu saya lihat di singkap rambutnya ternyata ada benjolan warna merah. Benjolan warna merah di bagian kepala kanan itu objek. Tapi kalau saya kejedot pintu suster tadi pagi, itu adalah subjektif. Tapi ketika benjolan warna merah di kepala itu adalah objektif ya. Apa yang kita dapat menggunakan panca indera kita? Bisa kita dengar, bisa kita cium, kita bisa raba. Nah, nanti kaitannya maternitas ya.
Waktu dalam ya mengukur pembukaan serviks. Perempuan itu hebatnya Tuhan menciptakan tubuh kita itu ya. Perempuan itu mau melahirkan bayinya, dilatasi serviks. Nanti teman-teman kalau ya bukalah tentang dilatasi serviks, buka tentang proses persalinan gitu ya. Pembukaan serviksnya hanya sebatas 10 cm. Nggak lebih. Coba teman-teman mistarin, 10 cm itu cuma sebatas apa? Ya. Cuma sebatas selebar apa nih 10 cm. Tetapi bisa lewat bayi yang beratnya 3 kilo. Ya. Tuhan menciptakan apa dari tubuh manusia sehingga dari vagina perempuan yang cuma 10 cm bisa keluar bayi 3,5 kilo sampai dengan bayi 4 kilo. Ya, kalau kita pahami, kalau kita pinter satu aja poin tentang tubuh kita pasti tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kita pasti tidak akan pernah lupa dengan Tuhan kita ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang sekolah di kesehatan. Jadi dia tahu tentang dirinya sendiri, jadi mudah bersyukur, gampang tersentuh biasanya orangnya ya. Nah, semua data yang kan kalau kita mau lihat, saya mau bilang dicium, emang ada sih kita mengkaji kaitannya mencium ya. Kalau di maternitas itu ada. Kalau ketubannya sudah pecah ya, kita colet dulu cairan ketubannya yang di dalam rahim ibu, kita cium. Apa baunya menyengat, bau busuk yang menyengat, berarti dia sudah ada infeksi. Ya, berarti ada loh data yang kita cium gitu ya. Yang kita dengar mungkin pakai stetoskop ya, bunyi jantung, kemudian peristaltik usus itu kita dengar. Kita raba, semua bisa kita raba ya. Tapi yang kita cium itu salah satunya ya. Jadi semua ini adalah data objektif. Nah, karakteristik data harus lengkap. Kalau nggak lengkap, pre-assessment. Akurat. Pada saat itu datanya seperti apa. Jangan sampai kejadian sampai kayak yang cerita saya, dia perdarahan peritoneum tidak terdeteksi, kemudian pas paginya relevan, fokus pada apa yang dikeluhkan oleh pasien ya. Sumber data dari pasien langsung itu primer, orang terdekat klien. Nah, termasuk orang yang nganter waktu kecelakaan itu data sekunder. Ya, tadi yang cerita saya di awal, ketika orang yang tidak sadarkan diri dibawa oleh orang yang ngantar yang tidak ada hubungan apa-apa, itu termasuk data sekunder ya, bisa dibuat di keluhan utamanya. Data lainnya, dia sudah sering berobat di poli misalnya ya, poli gigi untuk perawatan giginya pakai gigi gitu ya, saking dia supaya jangan jelajah orang lain, gigi kasih pagar sama dia, dijaga ya. Berarti yang lain juga harus lebih dijaga lagi, gigi aja dikasih pagar ya. Catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya ini masuk datanya lagi. Riwayat penyakit, konsultasi, maksudnya gini, saya punya pasien seperti ini, saya konsultasikan, dokter, kira-kira saya pasiennya seperti ini. Kalau saya kasih perawatannya seperti ini, boleh atau tidak? Atau akan ada kontraindikasi atau seperti apa? Itu hasil konsultasi. Itu termasuk sumber data lain. Ya, kemudian kita konsultasikan ke perawat yang lebih, oke, saya perawat S1, saya konsultasikan dengan perawat maternitas, SP gitu ya. Hasilnya seperti apa, itu sumber data lain, atau kita kajinya dari kepustakaan, itu sumber data lain ya. Nah, analisis data ini harus ada, kita harus paham dulu pasien kita ini apa. Jadi perawat harus pintar patofisiologi, catatan, perawat harus pintar patofisiologi. Ini sekarang lagi mempeng kuliah IDK 3 ya, lagi IDK 3 ya, lagi puyeng-puyengnya nih. Nah, di IDK 3 kan dibahas tuh masalah patofisiologi, kenapa orang kanker
kenapa proses terjadinya kanker gitu mungkin ya. Waktu zaman saya dulu tuh ada PA, ada PK, patologi anatomi, ada patologi klinik ya waktu zaman saya dulu ada parasit, ada beda loh mata. Jadi lebih enakan waktu zaman saya. Parasit 2 SKS. Kalau teman-teman kan enggak. IDK 3 dibroken jadi satu, puyeng banget kan. Nah, itu harus dipahami betul-betul karena teman-teman harus paham patofisiologi perjalanan penyakit. Kenapa orang yang DBD itu timbul peteki? Peteki itu kan merah-merah ya di kulit ya. Kenapa orang DBD timbul peteki? Nanti ada hubungannya dengan perpindahan cairan dari intrasel ke eksternal. Nah, kalau sudah terjadi perpindahan cairan, penyebab yang ditimbulkan apa? Peteki, mimisan, ya, dan kurang volume cairan. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali intervensinya pada pasien DBD adalah rehidrasi karena dia pada kekurangan cairan karena di intra ya. Jadi teman harus paham patofisiologinya biar bisa buat analisis data ini. Ya, fungsinya untuk menginterpretasi data keperawatan dan sebagai proses pengambilan keputusan katanya. Kemudian pedomannya menyusun kategori data secara sistematis, dikelompokkan kira-kira ini data-data sama-sama nyeri, ini data-data sama-sama mual. Ada nggak yang bisa nyambung antara data nyeri dan data mual? Oh ada, ternyata data kecemasan. Ya, seperti itu. Kemudian harusnya yang orang yang melahirkan nggak mual, tapi kenapa ibu ini mual? Berarti ada kesenjangan data. Kenapa dia mual? Berarti ada kesenjangan data. Ya, itu yang harusnya kita kaji secara mendalam. Kemudian cara analisis datanya, validasi data, mengelompokkan data, membandingkan dengan standar. Berarti teman-teman juga harus tahu apa tekanan darah normal berapa, kemudian nadi anak-anak, nadi orang tua, nadi dewasa berapa gitu, nadi bayi berapa, nadi janin berapa gitu ya. Jadi harus tahu yang standar. Peristaltik usus berapa, bunyi jantung normal seperti apa, itu yang dimaksud. Berarti kalau mau jadi perawat harus pinter banget ya. Kalau yang namanya dosen keperawatan tidak lebih pintar daripada mahasiswa keperawatannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kayak saya, cuma pinternya maternitas aja. Pak Khairul cuma pinternya KMB aja. Tapi teman-teman belajar mater, belajar KMB, belajar anak, belajar dosen keperawatan tidak lebih pintar daripada mahasiswa keperawatan. Jadi harus berbangga hati jadi mahasiswa keperawatan ya. Harusnya mahasiswa keperawatan lebih aktif mencari sehingga dia memang menunjukkan bahwa oke, memang betul bahwa mahasiswa keperawatan lebih pintar daripada dosen keperawatannya. Karena mahasiswa keperawatan belajar semua nih. Saya kalau ditanya masalah KMB, wah nol besar. Saya ditanya masalah jiwa, nol besar. Tapi coba nanti teman-teman kalau sudah belajar jiwa, sudah belajar KMB, ditanya masalah itu, ya berbanggalah jadi mahasiswa keperawatan. Jadi memicu teman-teman untuk aktif belajar, ya. Yang terakhir dilakukan adalah membuat kesimpulan dari kesenjangan dari masalah yang ada, ya. Mengelompokkan data, kemudian ini identifikasi, dokumentasi. Nah, kita coba ke format pengkajian ya. Tolong di-share ke kelas A dan B ya. Nah, ini pasien asli, pasien kalau di kuliah saya kemarin itu ya, waktu ngambil spesial mesti membuat asuhan keperawatan berdasar teori apa dan diaplikasikan langsung ke pasien ya, pasiennya 10 pasien ya. Jadi
diselesaikan. Saya ngambilnya pasien kanker serviks kemarin ya. Nah, data awal, format pengkajian boleh saja tidak sama antara KMB dan boleh. Nanti kalau teman-teman lihat bandingkan antara format pengkajian saya dengan format pengkajian Pak KL, ada yang beda nih. Terus teman-teman mau buat pengkajian versinya teman-teman sendiri, boleh. Ya, boleh. Tidak ada yang baku mengenai format pengkajian. Makanya di blog kita kali ini dibagi per departemen, ada KEB, ada KGD, dan segala macamnya, ya. Nah, ini yang maternitas. Mungkin di departemen maternitas pun akan berbeda-beda format pengkajiannya, ya, tidak apa-apa. Nah, ini identitas pasien. Kalau di rumah sakit ditambahin lagi identitas keluarga atau suami atau anak yang mendampingi biasanya. Ini kalau saya kan tidak dibuat ya. Kalau di rumah sakit itu ada lagi nih nama suami, alamat suami gitu ya, pekerjaan suami, situ ada ditambahin identitasnya. Yang tanggal masuk sama pukulnya ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita untuk tahu dari perkembangan pasien ya. Masuknya tanggal 23 jam sekian, saya mengkajinya jam berapa? Bisa aja dia masuknya 2 hari sebelum saya mengkaji. Berarti dia sudah 2 hari mendapat intervensi di rumah sakit gitu ya. Akan ada bedanya bila kita mengkajinya dari awal gitu ya. Nah, keluhan utamanya sakit di bagian perut bawah. Pada saat kapan? Ketika benda hitam kecil keluar dari vaginanya. Jadi gini, pasien ini adalah pasien kanker serviks, ya. Serviks itu cuma ada di perempuan ya, tidak ada di laki-laki. Kalau prostat cuma ada di laki-laki. Kalau payudara kan punya semua ya. Laki-laki dan perempuan punya payudara. Jadi ada kemungkinan laki-laki kena kanker payudara. Jadi ini pasiennya kanker serviks. Anus itu tempat keluarnya tertutup. Sebenarnya dia merupakan metastase dari kanker. Ya, jadi sudah bermetastase ke bagian anus. Nah, di anusnya tertutup fistul sehingga vagina terbentuk lorong kecil yang saya pikir itu terkoyak dari anus ke vagina, sehingga yang benda kecil hitam ini adalah BAB melalui lubang kecil itu ke vagina. Ya, coba bayangkan betapa sakitnya dia waktu mengeluarkan ini. Dia sambil mohon maaf, dia menarik bokongnya salah satu, ya kan ada paha kita tuh, paha kanan, paha kiri ya, dilanjutkan sama bokong tuh yang ada bunderan tempat kita duduk itu ya. Coba kalau nggak ada bantalan tempat duduk itu, sekarang kita nggak akan nyaman karena semua tulangnya langsung ke tempat duduk. Nah, dia tarik itu bantalannya supaya benda kecil itu keluar. Ya, betapa sakitnya. Jadi tangannya ini udah hitam-hitam, kotor sekali ya. Jadi dia kondisinya datang ke situ tuh dengan keadaan yang sangat pokoknya sangat prihatin sekali ya. Nah, keluhan utamanya dia sakit pada saat itu. Dia lupa bahwa penyakit utamanya adalah kanker serviks. Tapi yang dia keluhkan, saya nyeri waktu mau mengeluarkan benda hitam itu. Ketika dikaji banyak permasalahan yang lain gitu ya selain itu, tapi yang dia keluhkan adalah nyeri. Dia tidak nyaman sekali dengan benda kecil itu keluar dari ya. Ini keluhan utama. Riwayat perjalanan penyakitnya kita tanya sambil kita bantu bersihkan dia. Jadi apakah urutannya seperti ini harus sama? Betul? Tidak perlu. Apa yang kita dapat, ibu nyeri, boleh deh pengkajian nyeri kita lakukan nih. Di sini ada pengkajian nyeri. Ya. Bu,
kalau 1 sampai 10, Ibu sampai mana nih nyerinya? 10 suster, kalau ada 11 saya 11 misalnya gitu. Enggak Bu, ini cuma sampai 10 aja pilihannya, nggak ada lebih sampai 11 gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mendistraksi gitu ya. Frekuensinya seperti apa, durasi pada saat dia bilang dia nyeri, kita langsung ke sini, tidak kita tanya dulu ibu sakitnya sejak kapan, karena kan urutannya setelah keluhan utama riwayat perjalanan penyakit nih, tidak kita tanya ini dulu, tapi ke nyerinya kita fokuskan, kita isi dulu. Nggak perlu juga kita bawa form ini di depan pasien, tapi kita ingat saja. Masa kita harus menghafal semuanya? Kita tidak perlu menghafal, tapi kita bisa ala biasa. Jadi membiasakan diri dengan pengkajian yang sistematis. Bu, bisa nggak kami nanti? Bisa. Ya, yakin bisa. Bu, tapi kan kami mahasiswa corona. Insya Allah bisa. Insya Allah Tuhan akan mengangkat corona. Ya, yakinlah. Ya. Kalau dia ngeluh nyeri, pindah ke nyerinya. Ya, kemudian kalau misalnya dia sudah habis pengkajian nyeri, Ibu tadi diantar sama siapa, tadi saya diantar sama anak saya, terus dia nangis, bilang anaknya, kenapa ibu nangis, mulai kepo. Ya, perawat itu harus pintar ngomong, perawat itu harus kayak Kak Rose, apa tuh, no secret ya, perawat harus seperti itu untuk bisa mengkaji. Kalau tidak, kita tidak bisa dapat data. Kalau perawatnya diem, ibu nyeri, iya, skala 1 sampai 10, 6. Terus diem, nggak akan dapat apa-apa. Jadi kalau yang namanya perawat, yang mulailah dari sekarang. Kalau teman-teman pendiam, kalau teman-teman tidak terbiasa untuk bertegur sapa, ramah kepada orang, kalau memang betul fashionnya di perawat, tolong mulailah melatih diri. Adiknya lagi nonton TV, nonton apa dek? Tadi itu ada ini nih, mulai ya, bukan berarti saya ngajarin untuk pinternya gibah, tapi paling tidak teman-teman latihan dengan orang yang di rumah teman-teman bagaimana mengkaji gitu ya. Hei dek, lihatlah bapak itu lagi ngapain, padahal tujuan kita adalah kepo-kepo gitu ya, ngajak si adiknya ngobrol, latihan ya. Habis kalau urutannya sih keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit. Bu, kapan kita dapat ini? Ketika kita sedang intervensi, Ibu saya bantu bersihkan ya, saya ganti pampersnya ya, saya ganti bajunya ya, ketika nerima pasien. Ibu, sejak kapan Ibu ngerasain sakitnya? Mulailah dia akan ceritakan. Nah, waktu dia mencerita ngalir-ngalir itu kita mulai berpikir, oh oke. Ketika dia bilang keputihan, kita tanya, keputihannya berapa lama? Warnanya seperti apa? Wah, mulai ya. Jadi yang namanya ada di otak kita adalah bagaimana kita menghubungkan cerita pasien dengan si format tadi supaya kita bisa mengisi si format. Jadi tidak perlu datang bawa, Ibu, saya mau mengkaji ya. Nama Ibu siapa? Jangan seperti itu. Pasiennya malah takut, pasiennya nggak malah cerita apa-apa. Tapi kita mengalir aja. Kita lagi hitung nadi nih, lagi pegang tangannya, Ibu maaf ya saya hitung nadi dulu, bilang, jangan nggak bilang, nanti disangka kita modus pegang-pegang saya ya, jangan seperti itu, harus bilang. Apalagi kalau laki-laki ke perempuan gitu ya. Nah, kalau mahasiswa laki-laki nih biasanya jadi alasan banget loh di stase maternitas ya, Ibu kami nggak boleh masuk sama pasiennya, jadi kami nggak bisa lihat. Iya, kamu nunggunya di mana? Di kantin Bu, sambil makan model, sambil makan bakso. Itu dijadiin modus sama si laki-laki, sama mahasiswa laki-laki, karena kan maternitas kan kebanyakan pasiennya adalah perempuan. Tapi kalaupun dia nggak masuk, tunggunya di depan pintu. Tolong ceritakan. Jadi si temannya yang perempuan waktu lihat siaran langsung nih, dia live report ke teman-temannya yang laki-laki. Ibunya lagi ini nih, lagi bukan, rambutnya keluar, kepalanya keluar, ya seperti itu live report. Nanti teman-teman waktu maternitas harus seperti itu ya, saling bantu. Jadi laki-laki dan perempuan harus semua dapat waktu maternitas ya.
riwayat perjalanan penyakit, ada pengkajian ketergantungan, nah ada Bartel Index. Ini pada saat pengkajian pertama kali dia masuk rumah sakit, ini saat pulang ketika dia diperbolehkan pulang. Pulang itu ada dua, pulang sehat dan pulang meninggal. Ya, jadi Bartel Index-nya harus diisi. Ini nanti untuk datanya intoleransi aktivitas atau imobil, ya ada masalah keperawatan ya, intoleransi aktivitas atau imobil. Kalaupun memang misalnya dia tingkat ketergantungannya tinggi, nih nanti ada nih ya, mandiri, ringan, sedang, berat, dan total. Kalau misalnya dia tingkat ketergantungan total, apa masalah pasiennya? Kalau dia ketergantungan berat, apa masalah pasiennya? Ya, tentunya kalau dia ketergantungan total, masalah keperawatannya harus banyak nih, nggak boleh sedikit. Kenapa? Dia mandi dimandiin, makan dia dikasih atau pakai infus, kemudian dia BAK, BAB dia dibantu. Total, yang namanya juga ketergantungan total, ya berarti masalah keperawatannya akan sangat banyak sekali. Ya, kemudian ada pengkajian nyeri, kemudian nih, saya pikir ya teman-teman, nanti setelah selesai semua departemen memaparkan format pengkajiannya, teman-teman bisa membuat format versi teman-teman sendiri yang bisa diaplikasikan di rumah sakit, bisa diaplikasikan pasien KMB, mater, anak, jiwa, dan semuanya. Ya, saya pikir kalau misalnya ada proses berpikir, teman-teman akan timbul satu format baru gitu ya, yang teman-teman gabungkan, saya, Pak Kael, Bu Hika, Pak Zu, dan semuanya gitu ya. Nah, kalau saya buatnya pengkajian fisiologisnya per sistem, sensori persepsi. Ini dari kepala, pendengaran, pengecapan. Kira-kira yang maternitasnya ada di mana ya? Penglihatan, leher, penghidup. Bedanya dengan KMB apalah kira-kira di bagian sensori persepsi? Di bagian wajahnya ada kloasma gravidarum. Ini hanya ada di mater, nggak ada di yang lain. Kloasma gravidarum. Pernah lihat ibu hamil yang ininya jadi hitam, mukanya jadi hitam, ya? Itu kloasma gravidarum. Pernah, Ya? Bu. Kalau kalau konjungtiva, sklera kan semuanya ada. KMB juga ada tuh. Gigi, kenapa harus dikaji ipil gigi berlubangnya? Nih, perempuan benar-benar. Kenapa? Kalau gigi berlubang meningkatkan resiko keguguran. Karena dia ada port di entry kuman sehingga menyebabkan infeksi. Ada loh penelitiannya. Jadi ibu yang gigi berlubang ya sering sakit gigi, ada kemungkinan untuk keguguran ya. Mumpung belum hamil sekarang, rawatlah gigimu dengan baik. Nah, kalau saya keluhannya apa nih di bagian kepala, pendengaran, pengecapan, penglihatan, penghidup, keluhannya apa? Dituliskan di sini. Kemudian masalah keperawatannya kira-kira apa nih? Ya, saya tuliskan di sini. Kenapa saya tuliskan keluhannya di sini? Biar nggak lupa. Jangan nanti tiba-tiba muncul di analisis data ada keluhannya, ada subjektifnya, tapi di format pengkajiannya nggak ada nih subjektifnya terrecord. Jadi kalau ini saya tuliskan untuk merecord subjektifnya ya. Pernafasan, nah di daerah dada, pergerakan sama aja nih ya sistem pernafasan. Tetapi untuk mater saya tambahin payudara nih di sini. Nih, kenapa kaitannya dengan payudara? Kan nanti ibunya waktu dia hamil mau menyusui nih ya setelah melahirkan, nipelnya, puting susunya seperti apa? Menonjol, datar, atau terbenam kah? Menonjol, oke banget nih berarti untuk menyusui, dan terbenam berarti nunggu terbit ya. Dikasih intervensi bagaimana dia terbit ya. Kemudian hiperpigmentasi areola. Nih, baik laki-laki maupun perempuan punya areola kan? Pada saat sekarang warnanya agak lebih gelap dibandingkan dengan yang lain. Tetapi nanti waktu teman-teman hamil saya doakan ya, jodoh teman-teman cepat. Mau sambil kuliah menikah atau setelah kuliah nggak apa-apa. Unsri tidak melarang untuk menikah pada saat kuliah. Kalau lagi hamil si areolanya menjadi lebih gelap
areola. Oh, sini coba. Oh, apa, Nek? Oh, sebentar ya. Halo, Nek. Oke, ya. Nah, ini ada hipertensi areola. Kemudian yang lain-lain nih alat bantu pernafasan, bunyi nafas. Kenapa harus diukur ini ya, ibu hamil ya? Kenapa lah kira-kira ibu hamil, ibu yang melahirkan, kenapa harus diukur pernafasan? Ingat, metabolisme ibu hamil, peredaran darah ibu hamil 3 kali lebih banyak dibanding dengan yang tidak hamil. Ya, nih, kalau ibu kita lagi hamil kita, berarti detak jantungnya lebih besar, lebih cepat dibanding dengan detak jantung orang biasa yang tidak hamil. Karena peredaran darahnya meningkat 3 kali lebih daripada yang pada waktu dia tidak hamil. Ya, makanya surga di telapak kaki ibu, enggak di telapak kaki bapak. Karena kalau di telapak kaki bapak kan bapak pakainya sepatu boot. Kalau ibu-ibu kan pakainya sepatu pesta. Ih, cantik, ya kan? Makanya surganya dijaga, ya. Oke. Nah, semua per sistem ada keluhan, ada riwayat penyakit terdahulu, dan ada penyakit diderita di keluarga. Ini untuk kalau Pak KL ada genogram. Ya, kalau Pak KL ada genogram, ingat ya kemarin ya, kalau saya nggak ada genogramnya, tapi saya ada riwayat penyakit diderita oleh keluarga. Misalnya keluarga ada TBC, berarti harus hati-hati nih ibu hamilnya. Jangan dekat-dekat dengan keluarga paling satu tertular ke orang lain yang ada di rumah TBC gitu ya. Sistem kardiovaskuler ini tidak ada khas untuk maternya, sama sistem saraf juga tidak ada khas maternya. Nah, nafsu makan nih. Teman-teman harus ada BB sebelum dan BB kalau ini bukan BB sebelum sakit ya, BB sebelum hamil. Oh, karena ini pasien kanker serviks ya, sebelum sakit dan setelah sakit. Kalau untuk pasien hamil sebelum hamil dan sesudah hamil, ya. Karena untuk menilai nih, kalau kenaikan berat badan ibu hamil, kalau yang berat badannya overweight kayak saya, hanya maksimum 8 kilo naiknya. Tapi kalau misalnya yang underweight harus bisa sampai 20 kilo naik pada saat hamil, biar bayinya tidak kekurangan nutrisi, ya. Kemudian muskuloskeletal tidak ada yang khas untuk ibu, ada edem. Ya, edem nih khas untuk ibu hamil. Ya, kenapa? Kalau edemnya dia seluruh tubuh termasuk muka, edem muka itu dilihat dari mana? Palpebra nih. Pernah nangis semalam? Ya. Kemudian ininya menjadi sembab. Nah, kalau tanpa nangis lama terus tiba-tiba ininya sembab nih, palpebranya sembab, berarti ada kemungkinan kita sedang mengalami edem anasarka, edem seluruh tubuh termasuk di daerah muka. Kalau saya ini pipi gendut, bukan pipi edem, ya. Tapi dilihatnya dari palpebra. Integumen. Nah, integumen selanjutnya adalah kloasma gravidarum, striae gravidarum, linea alba, dan linea negra. Ini hanya untuk selebihnya sama. Kemudian, nah, sistem eliminasi. Kalau saya harus ada balance cairan. Kenapa harus ada balance cairan? Untuk mendukung kurang volume cairan atau defisit volume cairan, ya ada kan ya, diagnosis seperti itu, harus ada balance cairannya. Ya. Kemudian, nah, ini ada sistem reproduksi. Iya. Nah, ini ya sistem reproduksi, ini KB-nya. Nah, sebenarnya di sistem reproduksi ini kalau dia mau lahiran ada kala 1, kala 2, dan kala 3. Ya, nanti saya revisi untuk yang pengkajian yang pakai kala 1, kala 2, kala 3-nya ya, yang memang khas untuk maternitas, ya.
Kemudian ini ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini masuk ke sumber data lainnya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan perfusi jaringan perifer tidak efektif, harus ada data HB. HB-nya 4,2. Berarti harus transfusi. Ya, kalau di SDKI transfusi masuk ke kurang volume cairan. Intervensi transfusi ada di kurang volume cairan. Ya, ini ada faktor psikologis. Kajian komprehensif, fisik, psikologis, sosial, mental, spiritual. Ini ada di psikologis. Nah, untuk spiritual, sosial, dan ininya saya masukkan di situasional. Ini ada pengkajian spiritual dan pengkajian sosialnya. Ya. Setelah itu ini ada analisis datanya. Ada data objektif, ada data subjektif, ini masalah, ini penyebabnya apa. Nah, untuk tahu penyebabnya harus tahu patofisiologi. Ya, untuk tahu penyebabnya harus tahu patofisiologinya. Oke, ya. Jam berapa ini? What day today? Oh, sebelum. Masih jam 11.12 ya. Nah, jadi ini semua data yang ada di objektif dan subjektif di analisis data harus ada di format pengkajian. Jangan pernah ada data siluman. Nih, sebenarnya karena dosen itu apa ya, kayak saya nih yang dipilih cuma, jadi yang diingat cuma mater aja ya di kepalanya itu. Jadi nanti pas membimbing mahasiswa profesi ditanya nih lagi misalnya internal itu proses persalinan ya. Pasiennya ini datang jam berapa? Ini pertanyaannya. Kesannya kayak dosennya itu tuh pintar banget ya. Tapi sebenarnya dosennya sudah paham betul bagaimana proses terjadinya. Nah, untuk teman-teman memahami atau membuat analisis data harus paham patofisiologinya untuk tahu penyebabnya apa, sehingga kita milih penyebabnya itu nggak salah. Nih, waktu di SDKI kan ada nih ya, perawatannya apa, misalnya nausea atau diare. Ya, diare nih. Diare definisinya apa? Terus faktor yang berhubungan dengan. Nah, faktor yang berhubungan dengan itu kita carinya harus berdasarkan patofisiologi penyakit yang diderita oleh pasien kita. Jadi, untuk membuat diagnosis keperawatan, apakah mesti perlu tahu diagnosis medisnya? Kira-kira? Setelah kita berbicara masalah pengkajian, apakah kita mesti tahu diagnosis medisnya terlebih dahulu, baru kita membuat diagnosis keperawatan, teman-teman? Kira-kira? Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Enggak? Kira-kira mesti harus tahu diagnosis medisnya dulu, baru kita buat diagnosis keperawatan? Nggak perlu. Enggak udah pergi Jumatan. Mana sih si Angga? Udah lama tidak menyapa. Kalau nggak Angga, saya mau ke siapa? Gufran kira-kira kayak mana Gufran? Tahu diagnosis medis dulu, baru diagnosis keperawatan, atau seperti apa Gufran? Wah, Gufran lagi naik awak. Berat. Gufran. Medis dulu kayaknya, Bu. Harus tahu diagnosis medis. Ada yang tidak harus tahu dulu. Ya. Ada yang sependapat dengan Gufran? Andriansah. Nih, dia udah nyemput-nyemput aja nih. Andriansah. Ya, Bu, sama kayak Gufron. Oke, harus tahu diagnosis dulu. Yang lain, ada yang tidak sependapat dengan Gufron dan Andriansah, atau semua sependapat?
Tidak, Bu. Siapa yang bilang tidak? Oh, Pepi, Bu. Pepi ini yang kemarin kita gosipin sama si Angga itu bukan? Kenapa, Bu? Yang waktu semester kemarin kita gosipin sama Angga atau bukan? Bukan ya? Salah ya saya? Vike itu, Bu. Oh, siapa? Bukan, Siapa, Ibu. Gufran? Itu Vike. Oh, Vike. Salah, bukan Ya. Pepi. Oke. Apa Pepi? Pepi tadi bilang apa? Oh, Vike mana Vike? Tidak, Pepi dulu. Ibu. Oh, nggak perlu. Oh, beda. Dia nggak. Dia, Karena diagnosis perawat sama diagnosis medis itu dokternya beda, Bu. oh, dokter. Itu. Dokter, ya kan? Ilmunya masing-masing, jangan saling ganggu gitu ya. Ada yang berpendapat lain? Berpendapat lain kira-kira? Teman-teman, ada yang mendukung Pepi atau malah tidak mendukung Pepi? Ada yang mendukung Gufron? Siapa yang mendukung Gufron? Siapa yang mendukung Pepi? Wayan, kumis tipis. Wayan dukung siapa? Dukung Pepi apa dukung Gufron? Berat Gufron, sih Bu. memang. Dukung siapa? Gufron. Oh, Gufron. Siapa lagi yang dukung Gufron? Ini dia dukung siapa? Gufron, Ibu. Gufron. Semuanya dukung Gufron, gak ada dukung Pepi nih. Siapa yang dukung Pepi? Siapa yang dukung Pepi? Anton dukung siapa? Tidak perlu diagnosis medis, Bu. Oh, berarti dukung Pepi. Iya. Yang lain pada dukung siapa ini? Pepi, Bu. Pepi. Iya, Ibu, enggak perlu diagnosis medis kayaknya. Nggak perlu. Pepi, Bu. Kenapa nggak perlu diagnosis medis? Karena Kalau diagnosis medis itu lebih berfokus pada penyembuhan penyakit, pengobatan gitu. terhadap penyakit, Bu. Kalau diagnosis keperawatan itu lebih pada kebutuhan keperawatan dari klien, Bu. Oh, lebih pada kebutuhan. Bu. Apa yang dibutuhkan oleh pasien, gitu ya. Kalau keperawatan, kalau medis, bagaimana menyembuhkan. Tapi kan tujuannya sama aja ya. Iya nggak? Iya, Bu. Iya ya, sama aja ya tujuannya. Ngapain banyak-banyak diagnosis ya? Perawat ada diagnosisnya, dokter ada diagnosisnya. Ya. Walaupun tujuannya sama, tapi kan caranya berbeda-beda ya. Perawat itu care. Kalau dokter itu cure. Jadi kalau ada perawat yang meng-cure, dia mau jadi dokter cita-citanya. Tapi nggak kesampaian. Jadi akhirnya perawat yang meng-cure. Tapi kalau misalnya dia memang cita-citanya adalah perawat harus care. Ya, sama dokternya dia sebagai apa? Berkolaborasi. Dokter, dia ini sakit apa? Perlu nggak kita tanya kayak gitu? Nggak perlu. Dokter, pasiennya mengeluhkan seperti ini. Kalau kita kasih obat seperti ini, kayaknya nggak cocok, dokter. Dokter, dia ini dari ekonomi lemah, pakai BPJS, keluarganya aja, makan, minta sama orang di sebelahnya. Jangan dikasih antibiotik yang mahal. Itu namanya apa? Kita sedang mengadvokasi pasien. Bisa nggak keluar masalah keperawatannya? Bisa. Ya. Jadi, kalau misalnya kita mau menegakkan masalah keperawatan, tidak perlu tahu dulu diagnosis medis. Bukan berarti kita berdiri sendiri antara keperawatan dan kedokteran, tapi kita adalah berkolaborasi. Tapi untuk mengeluarkan menegakkan masalah keperawatan, kita tidak perlu tahu diagnosis
medis. Kita nggak perlu tahu dia pasiennya sakit apa, tapi yang kita perlu tahu adalah keluhan pasien kita apa. Ya, jadi nanti kalau dapat pasien jangan sibuk pasien kita ini sakit apa, nggak perlu. Tapi yang harus kita tahu adalah pasien ini keluhannya apa. Yang kita kelompokkan adalah keluhan pasien. Yang kita kaji adalah keluhan pasien. Oke, data pemeriksaan lab itu termasuk ke data penunjang. Tapi yang primer sekunder masih bisa kita dapatkan dari pasien langsung atau dari keluarga yang menunggu pasien. Oke ya, sepakat ya terkait dengan mengkaji. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena kebanyakan tuh mahasiswa diagnosis medisnya yang dipentingkan. Nanti dia googling lah kanker serviks, dia googling gila-gila kanker serviks ini diagnosis keperawatannya yang keluar itu apa? Salah. Sebenarnya dari kasus itulah kita bisa memilah masalahnya dan mengelompokkan datanya sehingga timbul masalah keperawatannya. Oke ya, sepakat ya. Jadi kalau misalnya ada kasus, kita tidak perlu tahu diagnosis medisnya apa, tapi yang kita kelompokkan adalah keluhan si pasien. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini ada analisis datanya karena hari ini sampai analisis data ya. Nah, kalau di format pengkajian itu di format aslinya itu di sini ada prioritas masalah. Artinya masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, prioritas masalah ya. Nah, kalau dilihat dari sini ada kurang volume cairan, gangguan perfusi. Ini saya masih pakai Nanda, ya diagnosis Nanda. Saya tidak pakai. Ini tahun 2013 saya pakainya Nanda, bukan pakai yang STKI. 2013 belum ada STKI ya. Kurang volume cairan, gangguan perfusi perifer, nyeri kronis, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, intoleransi aktivitas, defisit perawatan diri, hipertermi, kelemahan, gangguan tidur, gangguan konsep diri. Dari ke-10 masalah keperawatan ini, kira-kira mana yang menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan dulu? Menurut teman-teman. Kan teman-teman punya filenya ya ini ya. Mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Mana? Ada yang mau berpendapat salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa. Ayo waktunya udah tinggal dikit lagi nih. Nah, udah lewat. Berpendapat Bu. Boleh Lina. Yang diprioritaskan mungkin yang kekurangan volume cairan. Kenapa? Karena cairan itu kan paling banyak dalam tubuh, Bu. Jadi kalau kekurangan itu bisa berakibat fatal. Oh, bisa berakibat fatal. Iya, karena kalau pasien diare juga itu kan karena kekurangan volume cairan. Jadi harus untuk ininya yang diprioritaskan itu masalah cairannya dulu, Bu. Diberi Tapi dia cairan ngeluhnya dulu. nyeri itu di kasus. Di kasus ini kan dia ngeluh nyeri. Kira-kira kurang volume cairan dulu, apa nyeri dulu? Ya, Ada nggak? ya yang volume tadi, Bu. Volume cairan dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Ingin berpendapat, Bu. Siapa ini? Desti ya. Nanti ya Gali nanti ya. Menurut Desti Ayo, yang Desti nyeri apa? kronis ini, Bu. Nyeri kronis ini, Bu. Oh, yang nyeri kronis. Kenapa nyeri kronis, Desti? Kan pada keluhan utamanya dia mengeluh sakit Ibu, yang nyeri terpusat pada perut bawah menjalar ke pinggang, paha dan vagina dan anus. Apalagi yang di bagian anusnya, Bu, sakit BAB dan
PAK, Ibu. Oh, itu alasannya. Kenapa milih nyeri? Ya. Iya. Iya, Ada mohon lagi maaf yang Ibu lain? jika salah. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kok dalam berpendapat nggak ada yang salah. Ada lagi yang lain? Memilih masalah keperawatan lain? Oke, ya, saya kasih clue-nya. Prioritas masalah keperawatan itu ditentukan adalah masalah mana yang mengancam jiwa pasien. 1. Pasal 1. Masalah mana yang mengancam jiwa pasien. Itu pasal 1. Pasal 2. Apa yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau kita menganggap dia kurang volume cairan yang menjadi prioritas, tapi dia butuh nyerinya hilang, kita bantu nyerinya. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya nggak milih apa-apa, dia nyeri, tapi kalau misalnya kita suruh ibu nyeri, ini kita sambil pasang infus ya, di infus ini ada untuk kita pasang transfusi. Nah, infusnya nanti akan lebih cepat nih netesnya, biarin aja biar dia cepat mengganti cairan. Ayo Bu, kita bantu untuk kurangin nyerinya dengan cara apa? Kalau pasien ini ya skala nyeri 8, pasien-pasien kanker tidak bisa pakai yang terapi komplementer. Misalnya menjeri, kemudian pakai nafas dalam, sudah nggak bisa lagi. Tapi pasien ini kemarin sudah dikasih morfin karena dia nyerinya adalah nyeri kanker. Ya, jadi pasien ini pakai morfin dosis rendah karena dia termasuk ke pasien paliatif ya. Pasien-pasien paliatif boleh pakai morfin ya. Jadi ada 2 pasal terkait prioritas masalah. 1 yang mengancam jiwa pasien, yang kedua sesuai dengan keinginan pasien, kebutuhan pasien apa. Kalau di kasus kan dia mengeluhkan nyeri, tapi kalau mengancam jiwanya dia kurang volume cairan. Bisa nggak ini berjalan bersamaan? Bisa. Ya, tadi kalau misalnya saya pancing satu lagi, berharapnya ada yang bilang, ibu barengan aja, kasihnya kurang volume cairan sama nyeri. Saya akan betulkan, iya. Karena kan bisa berjalan bersamaan tuh. Oh ya, jadi nanti tapi dosen akan tetap nanya, jadi mana prioritas masalahmu? Prioritas masalahmu mana? Bu, kalau yang dia mengancam jiwa, saya akan mengangkat prioritas kekurangan volume cairan. Tapi pasiennya mengeluhkan nyeri. Bagaimana nyerinya supaya dia hilang nih? Berarti prioritas masalahnya adalah nyeri kronisnya, Bu. Gitu jawabnya ya. Lihat, wah pinter nih mahasiswa saya ya. Saya ajarin triknya. Jadi prioritas masalah ada 2 pasal. Yang mengancam jiwa dan yang kebutuhan pasien. Oke. Ya. Kita hari ini sampai dengan batas analisis data saja. Ya. Kalau untuk diagnosis keperawatannya hari apa? Minggu depan ya. Kamis kalau tidak salah. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan pengkajian pasien mater ya. Saya masih ada PR format pengkajian yang untuk ibu hamil serta ibu melahirkan ya. Kalau ini kan maternitas yang onkologi. Ya, tapi ada sedikit berbezanya dengan si KMB. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengkajian mater? Bila tidak ada, istirahat. Coba deh konfirmasi lagi ke Pak Zu, masa hari Jumat ada jam 11.20 sampai jam 14. Terus teman-teman istirahatnya kapan? Jam 12 sampai jam 1, Ibu. Oh, jam 12 sampai jam 1. Wih, nanggung banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau tidak ada, nggak ada yang tanyakan ini? Cukup? Pas ya. Kalau pas, saya mau screenshot sekali lagi buat laporan ngajar ya. Habis ngajar,
buat laporan kami itu ya.